Basis data klien server oleh Karina Firdausy Saifuddin, NFT 7411030043 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom.OCM. Pokok bahasan. Pokok bahasan kali ini adalah pertama pendahuluan, kemudian arsitektur client server, kemudian pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Pertama, pendahuluan. Pada aplikasi basis data terdistribusi, dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server, di mana teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksi status saat ini teknologi client server yang terjadi saat ini. Dan hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi client server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Serta penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Dan kemudian adalah arsitektur client server. Saat ini, arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Dan arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer dipresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server memainkan peran sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari suatu host. Klien berisi antarmuka GUI. Klien berisi antarmuka GUI dengan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dalam dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data client server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Pengaksesan query pada basis data client server. Interaksi antara klien dan server selama memprosesan query SQL adalah sebagai berikut. Klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim.
Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor DB atau back-end machine. Sedangkan klien disebut application processor atau front-end machine. Interaksi antar klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DBMS, makin banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Yang pertama, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi mengakses informasi distribusi data dari katalog di DBMS dan memproses semua permintaan yang dibutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Yang ketiga, perangkat lunak komunikasi biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, di mana menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda, sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Pengaksesan query pada basis data client server. Di sini, klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau ke server lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi terbaca. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa di DBMS tidak melakukan distribusi transparansi sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Dan berikut adalah ringkasannya. Pertama, konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi, di mana arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan client. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan sub-query ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasil ke klien mengkombinasikan hasil sub-query ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi menjadi 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Berikut adalah latihan soal. Soal pertama adalah, apa yang dimaksud dengan sistem client server? Jawabannya, yang dimaksud dengan sistem client server adalah server mengirim data ke klien dan klien mengakses data, dan server memainkan peran yang dominan pada arsitektur ini. Dengan keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Kedua, apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawabannya adalah, arsitektur client server yang ada sekarang merupakan perkembangan dari arsitektur sistem terdistribusi. Jadi, pada dasarnya arsitektur hampir sama. Pertanyaan ketiga, sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Host server dan client server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Client berisi antarmuka GUI beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke client, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers.
Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Jawabannya adalah dengan klien melakukan passing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Dan setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi dari hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem client server? Jawabannya adalah perangkat lunak yang diperlukan dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.